Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena secara faktual Undang-Undang 12 1950 tidak relevan lagi untuk dipertahankan, menurut Mahkamah penting dibentuk undang-undang baru yang dapat mengakomodir kebutuhan pengaturan hak keuangan atau administratif pimpinan atau anggota lembaga negara. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, waktu paling lama 2 tahun dinilai cukup untuk membentuk undang-undang dimaksud sejak putusan aku diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Guys, hari ini kita dapat kabar gembira di mana MK, Mahkamah Konstitusi, resmi teman-teman mengumumkan menghapus tunjangan pensiunan bagi para pejabat-pejabat kita yang memang sudah kayak mentereng. Khususnya ini para pejabat di DPR yang informasinya teman-teman menurut keputusan MK di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 menyatakan bahwa mengatur tentang hak pensiunan bagi pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara termasuk MPR dan DPR itu bertentangan dengan konstitusi. Wah, jadi teman-teman ini kalau misalnya MK ya aturan MK ini tidak direvisi, alhasil para anggota dewan kita itu bakal kehilangan hak pensiun mereka. Nah, memang hak pensiun bagi para anggota DPR ini agak kontroversi karena sekali lagi teman-teman ya, rakyat harus membiayai ratusan bahkan mungkin ribuan anggota DPR yang sudah purna tugas, yang sudah tak lagi menjabat sebagai anggota DPR. Berbeda kan kalau misalnya DPR itu hanya perwakilan kita, hanya penyambung suara, bukan bekerja, bukan harus digaji terus-menerus oleh rakyat hidupnya. Nah, ini kan menjadi sebuah kontroversi ketika DPR, teman-teman, menolak keras aturan MK tersebut. Jadi saat ini DPR kita lagi panas-panasnya, teman-teman. Karena ya lumayan juga kan kalau misal kerja 5 tahun di DPR, terus ya digaji seumur hidup, siapa yang nggak mau lah? Siapa yang nggak mau, teman-teman? Tapi ya mikir-mikir juga lah di saat sekarang kondisi ekonomi sedang sulit, kita menghadapi krisis energi, krisis pangan, bahkan krisis perang ya, keamanan. Ya mungkin para anggota dewan kita, para pejabat-pejabat harus berpikir 2 kali, 3 kali untuk ya memeras rakyat. Bahkan Pak Prabowo teman-teman di sidang paripurna kemarin ya juga melontarkan sebuah ide atau gagasan untuk memotong gaji para pejabat bahkan hingga 50% untuk membantu kalangan kritis yang memang bakal paling terdampak akibat krisis ini. Nah, teman-teman kita bakal tengok dulu deh informasinya. Bener gak sih ini pensiunan DPR dan juga gajinya bakal dipotong oleh pemerintah? Kita bakal simak teman-teman informasi selengkapnya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena secara faktual Undang-Undang 12 1950 tidak relevan lagi untuk dipertahankan, menurut Mahkamah penting dibentuk undang-undang baru yang dapat mengakomodir kebutuhan pengaturan hak keuangan atau administratif pimpinan atau anggota lembaga negara. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, waktu paling lama 2 tahun dinilai cukup untuk membentuk undang-undang dimaksud sejak putusan aku diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selama waktu pembentukan dimaksud, demi alasan kepastian hukum yang adil, Undang-Undang 12 1980 masih tetap berlaku dan batas waktu 2 tahun tersebut sekaligus menjadi batas maksimal berlakunya Undang-Undang 12 1980. Dalam hal tidak dilakukan penggantian setelah waktu 2 tahun tersebut terlewati, maka Undang-Undang 12 1940 menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen. Untuk itu, kalau DPR-nya dari zaman Soeharto masih hidup sampai sekarang, ya udah ribuan dong anggota DPR uang pensiunnya dibayar. Bang, bener nggak? jadi begini bang, maksudnya belum lagi jandanya. dari APBN itu 0,000 sekian persen itu dari APBN sekian Pak katakan kita hitung. Jadi kalau gini, APBN 3 triliun, intinya 3.000 triliun. Kami di DPR itu terbuka. Berani nggak merubah undang-undang agar uang pensiun DPR dihapus? Yes or no? Kita nggak ada masalah. Berani. Kita tunggu pemerintah mengajukan itu. Kita duduk bareng-bareng. Kenapa nggak usulan dari DPR? Bang, membahas ini anggota Balex. Ya, beliau anggota Badan Legislasi, beliau tahu persis merubah undang-undang, membahas undang-undang atas 2 pihak.
Apalagi beban itu bukan di DPR, banyak lembaga tinggi negara lainnya gitu loh Bang. Pak Tentu Masinton, harus berani nggak? pemerintah yang Jadi, mengkoordinir. Berani nggak gitu loh, Pak mengusulkan agar undang-undang Kalau ditanya pensiun berani. DPR dihapus? Jadi begini Bang, kalau ditanya berani, untuk kepentingan masyarakat banyak itu pasti semua berani lah. Semua berani. Jadi Nah, akan artinya- mengusulkan segera? Artinya begini, bukan kemudian cara berpikir kita meresponnya itu secara reaktif. Gitu loh Bang. Oh ini begini, solusinya langsung begini. Kan nggak begitu. Kalau kan Jadi kita, solusinya gimana ini dong Pak? mengelola negara. Ya. Ada pejabatnya. Kan Ya. kita harus baca Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut ketentuan pensiun anggota DPR merupakan produk dari undang-undang lama. Dasko menegaskan apapun keputusan Mahkamah Konstitusi termasuk soal penghapusan pensiun seumur hidup anggota DPR, pimpinan DPR siap mematuhi. Uji materi penghapusan tunjangan pensiun DPR dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi oleh dua warga, yaitu psikiater Lita Linggayani dan mahasiswa Syamsul Jahidin. Mereka menilai tidak adil kalau anggota DPR yang cuma menjabat 5 tahun bisa menerima tunjangan pensiun seumur hidup bahkan bisa diwariskan. Ya sebenarnya kalau anggota DPR itu kan hanya mengikuti karena itu produk undang-undang yang sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, apapun itu kami akan tunduk dan patuh pada hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Apapun yang diputuskan kita akan ikut. Ada gugatan baru yang diajukan ke Mahkamah Kan Konstitusi. ini nggak masuk Psikiater logika, Lita Linggayani nggak dan masuk Syamsul logika. Jahidin Kerja berstatus 5 mahasiswa tahun digaji minta seumur Hakim MK hidup. menghapus uang pensiun Dan yang bagi anggota ngegaji itu DPR. rakyat, teman-teman. Mereka beralasan Parah, pembayaran uang kan? pensiun seumur hidup yang diterima mantan anggota DPR memberatkan keuangan negara. Terlebih, tidak sedikit anggota dewan yang hanya menjabat 1 periode namun tetap menerima uang pensiun seumur hidup. Sebenarnya, berapa sih uang pensiun yang mereka terima? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi, tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara, serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara. Perhitungan pensiun untuk anggota DPR yang menjabat 2 periode atau lebih sebesar Rp3.639.540 per bulan. Sedangkan untuk yang 1 periode mendapat Rp2.935.704 per bulan. Bagi yang kurang dari 1 periode atau hanya 1 sampai 6 bulan menjabat, mereka berhak mendapat Rp401.894 per bulan. Lalu bagaimana pimpinan dan anggota DPR menanggapi gugatan penghapusan uang pensiun tersebut? Kita hargai aspirasi, tapi semuanya itu ada aturan yang kita lihat dulu aturannya. Jangan, maksudnya tidak bisa kita hanya berbicara kepada satu lembaga atau lembaga, tapi aturan ini kan menyeluruh, jadi kita lihat aturannya aja. Ya sebenarnya kalau anggota DPR itu kan hanya mengikuti karena itu produk undang-undang yang sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, apapun itu kami akan tunduk dan patuh pada hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Apapun yang diputuskan kita akan ikut. Jadi menurut saya masa bakti tetap dihitung. Jadi seandainya masa baktinya 5 tahun, maka ada persentase yang lebih kecil lagi. Kalau sudah 10 tahun, persentasenya misalnya lebih besar. Ada yang sudah katakanlah 3 periode 15 tahun, tentu ada namanya masa bakti. Artinya ini disamakan juga dengan masa bakti PNS yang sudah bertugas. Menurut saya itu sangat wajar sekali. Ya, sangat wajar apabila kalau baru 1 periode tidak perlu harus seumur hidup. Selain uang pensiunan bulanan, anggota DPR juga berhak mendapat tunjangan hari tua sebesar 15 juta rupiah yang dibayarkan hanya sekali. Sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 diberlakukan, ada 5.175 mantan anggota DPR yang tercatat sebagai penerima manfaat pensiun. Dengan jumlah mantan wakil rakyat sebanyak itu, jumlah uang yang dikeluarkan setiap bulan dianggap memberatkan keuangan negara. Anggota DPR itu sebulan sudah akan menghabiskan sekitar 1,4 miliar. Dan tentu itu baru biaya yang besar dan untuk biaya 1 bulan begitu ya. Setahun itu kurang lebih akan mencapai 16,8 miliar. Dan ini kita bayangkan harus dibayarkan selama bertahun-tahun. Dan ini biaya yang tentu sangat besar gitu ya. Sehingga pengkajian terhadap pemberian pensiun seumur hidup ini perlu untuk dilakukan secara mendalam begitu. Tidak hanya mantan anggota DPR, hakim di Mahkamah Agung dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan juga disebut menerima tunjangan pensiun jika mereka sudah selesai menjabat. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan.
Mahkamah Konstitusi atau MK ngeluarin putusan yang cukup bikin heboh soal nasib uang pensiunan anggota DPR, teman-teman. Jadi awalnya ada dosen sama mahasiswa dari UII yang gugat aturan pensiun ini ke MK. Mereka ngerasa nggak adil aja kalau anggota DPR yang cuma kerja 5 tahun tapi dapat duit pensiunan seumur hidup dari pajak rakyat katanya. Sampai di mana gugatan ini pun dijawab langsung sama Ketua MK Pak Soehartoyo. Beliau mutusin kalau Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 itu statusnya inkonstitusional bersyarat. Intinya, MK minta pemerintah sama DPR buat bikin undang-undang baru soal hak keuangan pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara dalam waktu maksimal 2 tahun, teman-teman. Nah, selama 2 tahun itu, aturan yang lama emang masih berlaku, tapi ada syarat yang tegas banget dari MK katanya. Kalau dalam tenggat waktu 2 tahun itu aturan barunya nggak beres juga, maka hak pensiun itu otomatis nggak punya kekuatan hukum lagi alias hangus permanen. Jadi sekarang pilihannya cuma 2, teman-teman. DPR sama pemerintah gercep bikin aturan baru yang lebih pas, atau mereka nggak dapat uang pensiunan sama sekali nantinya. Coba deh kalau menurut kalian gimana? Apakah waktu 2 tahun ini bakal cukup buat mereka ngerombak aturan baru itu? Guys, baru selesai sidang nih. Alhamdulillah guys, kita dikabulkan. Ya ampun, senangnya. Ya Tuhan, terima kasih. Jadi guys, ini berdasarkan keputusan nomor 191 dan 176, maka DPR diwajibkan harus merubah undang-undangnya. Diberi waktu selama 2 tahun guys. Jadi selama 2 tahun ini kalian tetap harus kawal guys ya. Jadi pensiun DPR itu dihilangkan, tapi mungkin akan ada sedikit memberikan penghargaan lah ya, uang penghargaan atau apalah gitu ya guys ya. Nggak apa-apa lah, yang penting kan tidak seumur hidup dan pensiun tersebut tidak bisa diwariskan, bener nggak? Nah gitu, yang jelas dari gugatan kita ini, kita berjuang sudah 6 bulan nih ya, 6 kali sidang, dan hasilnya memuaskan pro rakyat ya guys ya. Dan mudah-mudahan ini terus kawal terus supaya alokasi dana tersebut diterima oleh orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi semoga alokasi dana tersebut nanti akan bisa dialihkan kepada nakes ya. Lalu guru-guru honorer, guru-guru dan beasiswa barangkali, petani, dan masih banyak lagi lah untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Terima kasih doanya ya teman-teman. Saya pun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Salsa yang sudah membantu saya membuat petisi ya. Dan ini semua berkat doa dan dukungan kalian semua para netizen, dan terutama kepada Bang Samsul Jahidin, kepada Mas Kris, ada Mbak Uni, ada Mbak Mel, ada Mbak Ida, ya ada kakakku semuanya di situ yang luar biasa. Ada 8 orang, ada 9 orang dengan saya guys. Dan terima kasih juga kepada anak-anakku yang selalu support. I love you so much. Tasya, ada Dur, ada Boy, ada Manda, pokoknya semuanya I love you so much pokoknya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke masyarakat, jadi aduh speechless, aku nggak bisa ngomong nih, bahagia guys. Pokoknya I love you so much. Proses tersebut secara adil. 2. Berdasarkan prinsip perbedaan. A. Anggota DPR gaji pensiun tinggi mungkin dibenarkan jika peran mereka menghasilkan kebijakan yang signifikan menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung. Namun dalam praktiknya, manfaat itu sulit diukur dan seringkali tidak langsung dirasakan oleh kelompok tersebut. Dan gaji pensiun yang tinggi untuk anggota DPR dapat dibenarkan jika beban, tanggung jawab, dan risiko yang mereka hadapi cukup besar. Selain itu, harus ada justifikasi bahwa pensiun lebih tinggi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas politik dan dengan Undang-Undang Dasar 45 melanggar prinsip negara hukum, keadilan sosial, dan penggunaan APBN untuk kepentingan publik terbesar. Norma ini tidak memiliki satupun dasar yang dapat dipakai untuk membenarkannya. Norma semacam ini tidak bisa diperbaiki. Ia harus dihapus. Ya teman-teman, kita barusan sudah menyimak informasi lengkap terkait jalannya proses penghapusan ini uang pensiunan bagi para anggota dewan kita yang terhormat di DPR.
Memang sekali lagi teman-teman, ini tidak adil bagi rakyat. Rakyat kerja banting tulang setiap hari, bayar pajak, kita bayar pajak bumi, bangunan, barang-barang yang kita makan juga kena pajak, bahkan motor mobil kita juga dipajak setiap tahun, tapi uang pajak itu malah digunakan negara untuk membiayai kehidupan orang yang bekerja 5 tahun dan mungkin ya kerjanya juga tidak maksimal. Oke lah, buat gaji, tunjangan masih kita terima, tapi kalau misalnya harus dibiayai seumur hidup, itu menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa rakyat yang harus dibebani? Kenapa rakyat lagi yang harus dipajaki? Seperti itu. Jadi ini sebuah kabar baik, teman-teman. Ya, sekali lagi ini kabar baik dan mudah-mudahan jadi dihapuskan pensiunan bagi para anggota dewan kita terhormat. Gimana menurut kalian? Punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.